أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Berbicara tentang doa, apa sih doa? Doa adalah susunan 3 huruf yang penuh makna dan menyimpan berjuta asa. Doa adalah hak setiap hamba kepada Rabb-Nya. Allah Maha Dekat. Dia hadir dalam setiap lantunan doa. Doa adalah ibadah, baik yang kita lafalkan secara lisan maupun mengucapkannya di dalam hati. Doa bisa menjadi jalan utama menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Doa tidak hanya menyatakan kelemahan manusia, akan tetapi juga sebagai penegasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, semuanya adalah mutlak kehendak Allah. Manusia boleh berencana, tapi tetap Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menetapkan. Jadi kita manusia cuma bisa berencana, cuma bisa berusaha, tetap hasil akhirnya Allah yang menentukan. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah senjatanya orang mukmin dan pilar agama, serta cahaya langit dan bumi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Di hadis lain, 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda tentang doa, doa adalah intinya ibadah. Jadi ibadah kita rasanya kurang tanpa doa. Jadi ibadah yang kita lakukan sejatinya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis lain, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doa. Itu keutamaannya doa. Sekarang coba kita lihat, coba kita renungkan, sudahkah kita memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa? Sudahkah saat kita berdoa kita hadapkan wajah batin kita di samping wajah lahir kita? Batin kita hadapkan di samping wajah lahiriah kita. Sudahkah kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah Allah larang?
Yakinkah kita bahwa setiap kali kita melafalkan doa, Allah pasti mengabulkan doa kita? Atau jangan-jangan kita masih meragukan, masih ragu-ragu, masih menduga-duga Allah akan mengabulkan permohonan kita? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ketika berdoa memang kita hadapkan wajah kita kepada Allah dan bibir pun tak luput berucap, tapi kemanakah hati kita? Bapak Ibu sekalian, kemana hati kita, jiwa kita saat kita berdoa? Apakah fokus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah mulut kemana, hati kemana, pikiran kemana? Jika kita menganggukkan kepala kita, menandakan iya bahwa hati kita belum bisa akur tujuannya dengan mulut kita. Kita masih melanggar seluruh perintah Allah, melanggar seluruh larangan-larangan Allah. Kita masih ragu-ragu, kita masih meragukan kekuasaan Allah, kita masih ragu bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, sudah barang tentu doa kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Setiap individu masing-masing dari kita tentu pasti pernah namanya berdoa. Gak mungkin kita enggak berdoa dalam seumur hidup kita, enggak mungkin. Satu kali pun kita enggak berdoa, enggak mungkin. Pasti ada berdoa. Mau keluar rumah pasti berdoa, ya Allah, coba tolong diberi keselamatan saat keluar rumah dan pulang dalam kondisi selamat, sehat walafiat. Mau makan berdoa dulu. Entah pakai bahasa Arab, entah pakai bahasa Indonesia. Mau tidur pasti berdoa, semoga nanti bangun, bisa melek. Nah, kalau tidur nggak bangun-bangun kan serem. Ya Bapak Ibu, serem bangun tidur nggak bangun-bangun mah, bayinya bangun nggak bangun-bangun mah serem. Itu tetangga dari mana-mana pasti pada datang, rasa silaturahmi. Kalau kita tidur nggak bangun-bangun, itu tetangga dari ujung ke ujung pasti datang. Saudara-saudara pasti pada nangis. Serem kalau tidur nggak bangun-bangun. Setiap dari kita pasti pernah berdoa, doa apapun itu. Ada doa yang kita merasa terkabul, ada juga doa yang kita merasa belum terkabul doa kita. Namun apakah kita pernah sadar? Apakah kita pernah tahu bahwasanya Allah tidak pernah mengatakan tidak kepada doa kita? Allah tidak pernah tidak mengabulkan doa kita. Dalilnya gimana? Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan, akan aku jawab doa kalian. Itu ayat.
Allah selalu menjawab doa kita dengan 3 macam jawaban. Dengan 3 macam jawaban. Yang pertama, dengan jawaban ya. Artinya doa yang kita panjatkan, doa yang kita lafadzkan segera terkabul dalam waktu yang dekat. Yang kedua, dengan jawaban tidak sekarang, tunggu pada saat yang tepat. Jadi Allah selalu ngasih sesuatu kepada kita dalam saat yang tepat. Jadi ada doa yang langsung dijawab, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang nanti dulu, nanti belum waktunya. Kalau jawabannya seperti itu doanya, ya kitanya sebagai manusia harus sabar. Enggak melulu doa kita langsung diijabah, langsung dikatakan iya. Berarti kalau belum diijabah, belum langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti jawabannya adalah nanti. Tunggu waktu yang tepat. Yang ketiga, Allah jawab doa kita dengan jawaban Allah mempunyai sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita mau, daripada apa yang kita pinta, daripada apa yang kita doa. Contoh misalkan kita berdoa, ya Allah semoga tahun ini saya punya duit buat beli kambing 10 ekor untuk jadi peternak. Tapi Allah punya sesuatu yang lebih baik. Akhirnya Allah kasih bukan duit untuk beli kambing, tapi Allah kasih duit misalkan lebih rendah dari harga kambing 10 ekor. Tapi duitnya bisa dipakai untuk apa? Untuk menghidupi keluarga kita, berbagi dengan sanak keluarga kita yang jauh-jauh, kerabat-kerabat kita. Untuk apalagi? Untuk bisa berbagi dengan masyarakat sekitar yang tidak mampu. Jadi Allah punya sesuatu yang lebih baik, dan Allah Maha tahu apa yang lebih baik untuk kita dibandingkan kita. Kita maunya A, tapi kata Allah ya itu nggak baik nih, yang lebih baik buat lu ini. Bahasanya mah seperti itu. Di ayat lain, di firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di muka bumi? Sedangkan kami, kata malaikat, selalu bertasbih, memujimu, menyucikan namamu. Allah berfirman, sungguh Allah mengetahui, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah maha tahu apa yang kita nggak tahu. Makanya kalau doa kita misalnya minta sesuatu terus Allah kasihnya yang lain, misalkan kita minta duit 10 juta tapi Allah kasih misalkan cuma 10.000, misalkan gitu, ya berarti yang 10.000 itu lebih bermanfaat dibandingkan 10 juta untuk kita. Allah selalu mempunyai waktu untuk mendengar doa kita, kapanpun, dimanapun.
Sekarang tanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mempunyai waktu untuk berdoa kepada Allah? Sudahkah kita berdoa hari ini? Bukan doa dan zikir yang Anda baca dalam salat fardu, bukan. Melainkan berdoa dengan keadaan kita benar-benar meminta, benar-benar merasa kekurangan, benar-benar merasa butuh. Sudahkah kita berdoa hari ini? Sudahkah kita meminta kepada Allah hari ini? Pernahkah ketika anak kita demam, kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah, ya Allah Zat yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah anakku ini. Ya, sudah barang tentu kita pernah berdoa seperti itu. Tapi apakah di kehidupan sehari-hari dan pada kejadian apapun kita pernah berdoa sekhusyuk seperti itu? Saya jadi teringat dengan apa yang tertulis di dalam Jami' Ulum wal Hikam. Di sana Ibnu Rajab Al-Hambali mengisahkan bahwa seorang ulama salaf berdoa memohon kepada Allah saat tali sandalnya putus. Berdoa agar dia berkenan menyambungkan tali sandal itu. Bukankah ini sebuah hal yang remeh? Sandal putus. Berdoa, ya Allah, semoga Engkau berkenan menyambungkan tali sandal ini kembali. Remeh sandal doang. Remeh. Tapi bagi para ulama salaf, pengabulan doa, mereka mah tentang kabulnya doa itu menempati urutan sekian, bukan menjadi prioritas utama. Beda sama kita, kalau kita mah pengennya doa tuh terkabulnya nomor pertama. Terkabulnya doa itu bagi kita adalah nomor pertama, prioritas kita. Kita minta ini ya harus. Tapi bagi ulama salaf itu beda. Dan bagi ulama salaf terkabulnya doa itu nomor sekian. Yang penting bagi mereka ketika mereka berdoa adalah membuktikan bahwa mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa jiwa dan raga mereka sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Umar bin Khattab mengungkapkan, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya dalam berdoa aku tidak pernah membawa obsesi pengabulan doa, tetapi yang menjadi obsesiku adalah doa itu sendiri. Jadi Sayyidina Umar ketika berdoa dia tidak pernah mengharapkan doanya terkabul, tidak pernah terkabulnya doa itu menjadi tujuan, bukan. Tapi yang penting bagi dia adalah dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Umar. Ya, jadi Sayyidina Umar tidak peduli doanya bakal dikabul kapannya, tidak peduli. Karena dia sudah yakin doanya bakal terkabul kapanpun. Ya bisa sekarang, bisa nanti, bisa besok, terserah Allah. Tapi yang terpenting bagi Sayyidina Umar adalah doanya itu dia bisa berdoa kepada Allah. Dengan doanya dia bisa beribadah kepada Allah. Itu membuktikan penghambaannya maksudnya.
dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan doa itu ibadah. Doa juga termasuk ibadah. Belajar kita renungkan dari langit. Langit adalah saksi dari jutaan tahun perjalanan umat manusia. Ketika sesuatu yang amat mustahil itu atas kehendak dan kuasanya Allah berubah menjadi mudah karena sebuah doa. Namun di suatu titik kau akan memahami bahwa segalanya, daya dan upaya yang dikerahkan, ikhtiar yang sekuat-kuatnya diluncurkan, dan doa yang tidak pernah putus ternyata tak membuat Allah mewujudkan apa yang engkau pinta di dunia. Seharusnya kita sadar bahwa tak ada sesuatu yang terjadi, bahkan sehelai daun yang gugur sekalipun, melainkan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, meski kita teramat menginginkannya. Mau kita kayak gimana pun, semau apapun kita pengen A, berusaha pengen dapetin A, berdoa biar dapetin A, berusaha semaksimal mungkin biar dapet A, pagi siang malam berusaha biar dapetin A, bersujud kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah biar dapetin A. Tapi Allah punya kuasa. Tak dulu, ada sesuatu yang lebih baik daripada A untuk A. Allah menetapin yang lain buat kita, bukan A untuk kita, tapi B, tapi bisa C, bisa D. Itu tentang doa. Jadi Allah pasti kabul doa kita, Allah pasti ijabah doa kita pasti terkabul. Tapi apakah kita sudah memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa? Dan Allah mengabulkan doa kita dengan 3 jawaban. Bisa langsung iya, bisa nanti dulu, bisa aku punya yang lebih baik daripada yang engkau pinta. Itu cara Allah menjawab doa kita. Tugas kita hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir min qawli wallahu a'lamu bis-shawab.